Vitae Moderator. Nama Amara Alfionita. Tempat tanggal lahir Brebes 6 Januari 2004. Alamat Desa Kedung Oleng, Dusun Cigebang, Kecamatan Paguyangan. Nomor telepon 0821 3549 7148. Riwayat pendidikan SD Negeri 2 Kedung Oleng, SMP Negeri 3 Paguyangan, SMK Ma'arif NU Paguyangan, S1 Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam proses pengalaman organisasi Ketua OSIS SMP Negeri 3 Paguyangan, Bendahara IPPNU Ranting Kedung Oleng, Bendahara Madrasah Diniyah Kedung Oleng, Bendahara Karang Taruna Kedung Oleng, Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa 2018 sampai dengan sekarang, HMJ Perbankan Syariah. Prestasi juara 2 storytelling tingkat Kecamatan Paguyangan, juara 2 storytelling tingkat Kabupaten Brebes 2016, juara 2 pidato bahasa Inggris tingkat Kabupaten Brebes 2017, juara 3 storytelling tingkat Kabupaten Brebes 2018, juara 3 seni lukis budaya 2020, juara 2 Olimpiade Matematika tingkat SMP Kabupaten Brebes 2017, juara favorit karya seni rupa desain busana batik se-Jawa 2019. Hobi menggambar. Moto hidup jamu jati kendi. Baik, mari langsung saja kita sambut moderator cantik kita yang sangat luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah membacakan kurikulum vitae saya. Sebelumnya saya selaku moderator perkenalan dulu ya, tadi udah dibacakan. Saya Amara Alfionita dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Sebelum kita menyambut pemateri kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri cantik kita pada pagi hari ini. Nama Umi Homsiatun, NIK 3302055201940002. Tempat tanggal lahir Banyumas 12 Januari 1994. Jenis kelamin perempuan. Alamat Jalan Wadas Kelir RT 7 RW 5 Karanglesem Purwokerto Selatan 53144. Nomor telepon 085747118688. Pendidikan 2000 sampai 2006 SD Negeri 2 Karangsari, 2006-2009 SMP Negeri 2 Kebasen, 2009 sampai 2011 SMA Negeri Simpiuh, 2011 sampai 2016 S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016 sampai 2018 S2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019 sampai sekarang S3 Universitas 11 Maret. Pengalaman kerja 2016 sampai 2019 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Darul Quran Batu Raden, 2016 sampai sekarang Pusat Studi Pendidikan dan Kreativitas Anak Purwokerto, 2016 sampai sekarang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rumah Kreatif Wadas Kelir Purwokerto, 2016 sampai 2020 Sanggar Kegiatan Belajar Purwokerto, 2018 sampai 2019 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019 sampai sekarang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Prestasi 2017 juara 1 lomba menulis naskah dongeng tingkat guru se-Indonesia di UIN Sunan Kalijaga yang diselenggarakan pada bulan November 2017. 2017 penulis penyusunan bahan bacaan pengayaan pelajaran bahasa Indonesia
tingkat dasar Balai Bahasa Jawa Tengah. 2018, juara 3 lomba menulis naskah dongeng tingkat guru se-Indonesia di UIN Sunan Kalijaga yang diselenggarakan pada bulan November 2018. 2018, penulis buku bacaan literasi oleh Badan Bahasa Jawa Tengah tahun 2018. 2019, penulis buku bacaan literasi oleh Badan Bahasa Jawa Tengah. 2019, nominator 10 besar penulis cerita anak Dewan Kesenian Jakarta 2019. Purwokerto, 7 Juli 2022, tertanda Umi Homsiatun. Ya, mari kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Umi Homsiatun. Kepada beliau dipersilahkan. Untuk Bu Umi dan salam sejahtera. Selamat pagi. Iya, kelihatannya akhir-akhir ini bahkan sampai pagi ini pun Ibu Umi kelihatan sibuk sekali. Apa benar, Bu? So sibuk kayaknya. Iya. Tidak sih. Apalagi tadi saya bacakan CV-nya itu sedang menempuh S3 lagi, Bu. Alhamdulillah. Iya. Baru sih Mbak. Oh, Karena baru. kan S3 baru ini. Oh. Belum S3 2 kali nih. Oh, Masya Allah. Sangat sibuk sekali ya, Bu. Jadi dosen, kuliah lagi. Sangat luar biasa sekali. Ini namanya memanfaatkan. Iya. Ya, mumpung masih muda nih, Bu Umi. Sebelumnya kita itu berbincang mengenai administrasi, Bu. Administrasi itu mungkin kalau dalam organisasi itu sangat penting sekali ya, Bu Umi. Nah, dari pendapat Bu Umi itu sepenting apa sih administrasi itu dalam organisasi? Kalau dari pendapat Ibu sendiri yang udah punya pengalaman banyak dari sana sini, mungkin bisa dijabarkan mengenai itu, Ibu. Oke, langsung ya. Langsung, Bu. Kalau menurut Ibu kebetulan sebelumnya ini perlu saya lepas masker kayaknya ya. Mari izin untuk melepas masker. Nah, terima kasih buat Mbak moderator yang sangat luar biasa sekali ya prestasinya juga. Kalau menurut Ibu nih kebetulan Ibu juga ada dan menjadi salah satu pengurus di organisasi namanya Rumah Kreatif Wadas Klien. Itu adalah sebuah komunitas yang ada di Purwokerto. Basicnya itu di pendidikan dan masyarakat. Jadi di Rumah Kreatif Wadas Klien itu tidak hanya ada di pendidikannya saja, tetapi ada ekonomi kreatifnya, ada industri kreatifnya. Nah di situ itu banyak sekali pelajaran yang didapatkan. Salah satunya organisasi ya dan administrasi nih. Kalau menurut Ibu nih ibaratnya admin atau administrator ini seperti mesin ketika kita akan menggunakan sepeda motor. Tapi mesin kita tidak bisa menyalakan atau menggunakan sepeda motor. Begitulah admin. Kalau tidak ada admin ya organisasi itu bisa berjalan, tetapi itu tidak sistematis, tidak teratur seperti itu. Jadi sangat penting sekali seorang admin itu akan perlu ada di organisasi. Gitu Mbak. Oke, jadi pada dasarnya organisasi itu ketika ada organisasi tapi tidak menerapkan sebuah administrasi, mungkin akan acak-acakan seperti itu ya, Bu, pada dasarnya. Iya, paling seperti itu. Iya. Nggak jadi terarah nih. Iya, nggak jadi terarah. Admin itu nggak terarah. Iya, Bu. Lah kalau menurut Ibu sih administrasi itu apa sih, Bu? Kalau secara lengkapnya gitu, Bu, detailnya kan orang lain itu menganggapnya administrasi itu ya paling surat menyurat, kayak surat menyurat, catat mencatat seperti itu. Tapi kalau lebih lengkapnya itu kalau seperti pendapat Ibu itu apa, Bu? Seperti apa? Oke, kalau administrasi ini, kalau kita lihat ya dari asal katanya, kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti, oke sudah, berarti direktur perusahaan, pengurus, pengusaha dan atau pembesar setempat, orang yang mempunyai kemampuan memerintah yang sangat baik dan atau pemimpin di bidang pelaksanaan peraturan prosedur dan kebijakan. Itu dari
Bahasa Indonesia ya. Sebagai mahasiswa otomatis KBBI ini bukan menjadi hal yang baru atau mungkin baru di KBBI ini. Iya, Ibu rasa itu tidak ya, KBBI itu bukan hal yang baru atau sudah kenal sekali. Nah, administrator ini adalah orang yang bertugas mengurusi hal-hal administrasi. Jadi dengan kata lain, administrator ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tentang berbagai hal kegiatan yang menunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Itu administrator. Jadi orangnya ya, kalau administrasi adalah segala hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Oke, jadi seperti itu ya Bu. Jadi pengurusnya itu bisa dinamakan dengan administratornya ya Bu? Iya, atau sering kita dengar itu admin, Mbak Mimin. Kalau kita sering dengarnya Mimin ya, Mimin cantik, Mimin ganteng ya gitu. Tapi selain admin, nama kerennya admin itu ada administrator. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, administrator ini bisa disingkat dengan admin. Jadi mungkin yang bahasa yang sering kita dengar sekarang, apalagi di zaman sekarang ya, nih admin. Itu nih Mbak. Iya. Antara administrator dan admin itu adalah kosakata yang sama. Ya. Mungkin karena berbeda zaman ya Bu, jadi ini kan zaman now ya Bu, digital. Jadi mungkin lebih ke bahasa yang luar negeri seperti itu. Ya sebenarnya sih ini bukan bahasa luar negeri ya. Di kamus bahasa Indonesia tuh admin juga ada Mbak. Oh ada. Dong, yuk kita buka ya kamusnya. Iya. Oke. Iya Bu. Terus kalau dalam organisasi itu, semisal ya Bu, kan biasanya itu yang sering banget itu administrasi itu kayak bendahara, sekretaris. Nah itu sih kalau surat menyurat sih, kalau dalam menurut Ibu ini ada aturannya nggak sih Bu kalau surat menyurat seperti itu? Oke, tentu ada. Iya pasti ada. Ya, tapi betul. kalau menurut Ibu sendiri hal yang paling penting itu apa Bu? Apa tuh? Ya semisal surat menyurat itu aturan yang paling dominannya itu di bagian apanya sih? Jadi semua aturan itu pasti dominan. Dari awal sampai akhir itu aturannya pasti penting ya. Nah di sini sebenarnya nih slide-nya Mak sudah Ibu tampilkan, karena kalau misalnya Ibu menjelaskan saja itu tanpa melihat bukti fisiknya itu kadang-kadang kita bingung ya. Iya. Jadi di sini sudah Ibu tuliskan bagaimana sih penulisan surat itu yang baik nih. Oke. Tapi sebelum Ibu menyampaikan hal tersebut, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu nih sebelum menulis atau bukan meneliti tapi memahami poin-poin hal penting apa yang harus ada di surat. Fungsi dan kriteria surat sendiri ini sudah Ibu tuliskan ya di sini. Fungsi surat itu sebagai alat komunikasi, jelas yaitu surat sebagai alat komunikasi dalam bentuk surat. Dalam bentuk tulis. Alat komunikasi itu bisa dalam bentuk lisan juga dalam bentuk tulis. Nah, salah satu bentuk tulis itu adalah surat kayak gitu. Kemudian surat itu fungsinya sebagai bukti tertulis. Dan yang ketiga itu sebagai wakil pengirim. Dan yang keempat itu sebagai alat pengirim. Kadang-kadang kita cuma misalnya di Ibu nih di Japri sama siapa namanya? Mbak Tamara. Mbak Tamara. Ibu besok mengisi ya di acara ini. Itu hanya menyampaikan kayak gitu saja tanpa ada surat. Kadang-kadang yang itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya surat itu bisa menjadi alat pengingat kita nih. Selanjutnya selain sebagai alat pengingat, surat itu juga berfungsi sebagai pedoman kerja. Nah, itu fungsi-fungsi surat ya. Ada 5 di sini Bu tuliskan. Kemudian ada kriteria surat nih. Kriterianya tentu pesannya itu
jelas, nggak bertele-tele, harus jelas. Kalau bertele-tele itu bukan surat namanya, apa coba? Kalau pesan bertele-tele itu apa namanya? Modus ya, suka dimodusin ya. Oke, kemudian yang kedua itu tujuannya juga harus tegas. Selanjutnya strukturnya pun logis dan isinya ringkas, tidak panjang-panjang, lebar kali tinggi kali lebar. Itu tidak ya. Kalau kita menulis panjang tinggi lebar kayak gitu mungkin bisa jadi novel, tetapi kalau di surat itu isinya ringkas saja. Kemudian menyampaikan informasinya yang lengkap. Selanjutnya tata letaknya menarik, kemudian bahasanya santun. Jadi ini nih yang poin terpenting nih yang perlu kita garis bawahi sebagai orang-orang yang ada di organisasi ya. Ketika kita akan menyampaikan apa-apa itu baik dalam bentuk surat ataupun dalam ngobrol seperti ini, gunakan bahasa yang santun. Selanjutnya itu memperhitungkan tepat. Kayak gitu tuh untuk kriteria suratnya. Kemudian selanjutnya Mbak, dasar surat nih. Dasar surat ada bagian, ada materi, dan ada bagian keterangan. Nah di bagian itu ada jenis surat nih. Kadang-kadang kita akan mengenal ada berbagai jenis macam surat. Ada yang sifatnya surat dinas dan ada yang sifatnya swasta. Nah apa nih perbedaannya? Apabila surat dinas ini kop suratnya pemerintah biasanya berstandar, sedangkan lembaga swasta ini biasa lebih luas. Kalau kita nih kebetulan kan di ini ya termasuk ke dalam lingkup pemerintah ya. Iya Bu. Jadi kop suratnya pun itu harus sesuai dengan gaya selingkuh yang sudah ditetapkan oleh kampus. Nah, kayak gitu. Tapi berbeda nih dengan pihak-pihak swasta, misalnya perusahaan apa, ketika membuat kop surat itu bisa nih nggak harus di depan, tetapi logonya di samping dan lain sebagainya. Itu yang membedakan antara kop surat di pemerintah maupun di swasta. Selanjutnya ini ada format surat yang kedua setelah kop surat itu ada format surat. Format surat itu lembaga pemerintah biasanya menggunakan format semi-blok. Oke, perusahaan swasta biasanya lebih luas. Nah nanti kita akan melihat nih bagaimana sih sebenarnya itu format semi-blok ya. Kemudian kelengkapan surat nih. Materinya itu standar jenis dan ukuran huruf. Kalau menurut Perka Andri nomor 2 tahun 2014, surat dinas ini korespondensinya adalah menggunakan jenis Arial size 12. Arial. Nah, itu menurut Andri ya, tetapi kadang-kadang kita instansi itu mempunyai gaya selingkuh atau peraturan sendiri, tapi tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Andri. Gitu ya. Kemudian surat dinas arahan itu menggunakan Bokman Old Style. Stylenya size-nya juga sama ya, sama-sama 12. Bukan 14 atau mungkin 26, itu nggak mungkin sekali ya. Jadi idealnya surat itu dibuat dengan menggunakan size 12 ya. Oke, selanjutnya dasar hukumnya nih. Ternyata surat itu juga mempunyai dasar hukum. Nah, dasar hukum naskah dinas elektronik itu ada itu di Perka Andri nomor 38 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas elektronik. Kaidahnya tentu kaidah tulis naskah dinas elektronik maupun cetak itu sama, nggak ada yang membedakan. Tuh, lanjut. Selanjutnya ini ada penggolongan surat. Kadang-kadang ada surat yang dibuat ini sifatnya rahasia, ini sifatnya penting, ini sifatnya biasa atau mungkin edaran, pengumuman dan lain sebagainya. Ini yang termasuk ke dalam penggolongan surat. Meskipun nih kita nggak tahu nih sebenarnya bagi kaum para pelaksana admin ya,
kadang kita bikin surat aja, tetapi kita tidak tahu nih ternyata surat itu ada sifat-sifatnya nih. Apakah itu sifatnya dinas, bisnis, atau mungkin biasa, segera dan lain sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman tahu nih bahwa penggolongan surat itu ada 6 nih. Yang tujuannya ada 6. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Surat itu ada yang bersifat praktis, kemudian bisnis dan dinas. Kemudian dari wujudnya, tujuan berdasarkan wujudnya itu bisa berupa memo, bersampul maupun elektronik. Kita tahu memo ya? Catatan kecil. Iya, betul. Catatan kecil. Kalau dulu tuh waktu ibu sekolah dasar, guru ibu tuh menyampaikan apabila dulu kan belum ada yang namanya HP yang secanggih kita ya sekarang ya. Itu apabila nih kita akan bermain ke tempat teman kita, ternyata kita tidak menemukan, tidak bertemu dengan teman kita, silakan teman-teman ini bisa menulis memo. Memo ini ditulis di kertas kecil dengan pesan singkat saja. Misalnya untuk ayam. Untuk tadi aku udah di rumah kamu loh, tapi kamu tidak ada. Nanti kalau pulang hubungin ya. Oke. Misalnya itu memo ya. Iya. Jadi tidak panjang seperti sekarang, tetapi sama saja menyampaikan pesan dari apa yang ingin kita tunjukkan, kayak gitu ya. Oke, ya. Lanjut, berdasarkan tujuannya pesan itu bersifat rutin, positif ataupun negatif. Kemudian kalau berdasarkan kerahasiaannya, oke, siap. Nah, oke, lanjutkan ya saya. Berdasarkan kerahasiaannya, surat itu ada yang sifatnya biasa, ada yang sifatnya apa nih? Bawa lagi dong Mbak. Ada yang sifatnya terbatas dan ada yang sifatnya rahasia. Biasanya kalau surat-surat yang isinya rahasia ini adalah surat-surat penting. Misalnya teman-teman akan mengirimkan uang, pasti di tulisan suratnya atau cek gitu ya. Cek itu di suratnya itu pasti tertulisnya rahasia. Jadi kalau rahasia, yang namanya rahasia itu nggak boleh nih disebarluaskan ya. Kalau disebarluaskan itu sudah menjadi rahasia umum. Kayak gitu ya. Selanjutnya berdasarkan pentingnya atau urgensinya itu sifatnya biasa, segera, dan kilat. Kita kayaknya udah paham nih, kayaknya surat biasa ya biasa aja. Kalau segera berarti surat itu memang ditujukan untuk segera disampaikan kepada yang dituju. Karena mungkin surat itu memiliki hal yang sangat penting, makanya sifatnya harus segera nih. Kemudian penerimanya tuh biasa, surat biasa ataupun edaran, dan yang terakhir itu kalau kita sebagai mahasiswa nih ya, ngomong ibu juga masih jadi mahasiswa, jadi ibu biasa menerima surat edaran di kampus. Misalnya edaran registrasi, kayaknya kemarin udah diedarkan ya. Sudah. Registrasi itu termasuk ke dalam surat edaran. Oke. Lanjut Bu. Oke. Selanjutnya, nah tadi nih yang ibu sampaikan itu tadi ada format semi blok ya. Nah ini nih yang dimaksud bagaimana sih format semi blok, bentuk surat. Kita nih taunya ternyata bentuk surat kayak gitu, ternyata dalam ini ada berbagai bentuk surat. Ada 5 nih formatnya, yaitu lurus penuh atau full block, kemudian lurus, kemudian setengah lurus, atau lekuk, atau gantung. Kita boleh menggunakan salah satu di antara format surat ini. Nah,
Kalau dilihat kayak gini nih, biasanya kita menggunakan format yang lurus penuh. ya. Kalau membuat makalah pun biasanya lurus penuh. Iya, kata kanan dan kata kiri. Nah, ini yang biasanya kita gunakan, yang sering kita gunakan. Dan yang sering teman-teman gunakan ketika teman-teman akan membuat surat. Gitu. Oke, selanjutnya ini kayaknya semua paham ya, ini hanya bentuk-bentuk strukturnya saja ya, format suratnya kayak gini ternyata. Selanjutnya nih Mbak, struktur surat nih, kita udah bisa bikin surat, udah sering banget bikin surat, tetapi kadang-kadang kalau ditanya struktur surat apa aja, kita kadang-kadang nggak tahu nih, kayak gitu ya, masih bingung ya. Ya, nah struktur surat itu ada kepala surat, ada 3 nih, bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Nah, bagian awal itu berisi kepala surat. Kepala surat bukan isinya kepala lah ya. kita kenal kepala surat itu sebagai kop surat, itu namanya kepala surat. Kemudian tanggal surat, kita tahu ya tanggal ya, Purwokerto 15 Januari 2023 misalnya kayak gitu. Kemudian keterangan surat dan tujuan surat itu termasuk ke dalam bagian awal di surat. Nah, selanjutnya setelah membuat bagian awal ini, kita akan ketemu nih bagian tengahnya. Bagian tengah itu ada pembuka surat, kemudian ada isi surat, dan yang terakhir itu penutup surat. Penutup surat itu termasuk ke dalam bagian tengah surat ya guys. Biasanya suka keliru ya Bu, kalau ditanya bagian surat penutup biasanya malah dikatakan itu merupakan bagian akhir, bukan tengah. Biasanya Ternyata iya betul sekali. Nah, ternyata di bagian akhir itu ada Mbak. Bagian akhir itu ada tanda tangan, tembusan, dan inisial pembuat. Misalnya nih, tanda tangan Ibu sebagai dosen kayak gitu, dosen tanda tangannya Ibu, kemudian namanya Ibu, kemudian NIP-nya Ibu, dan yang terakhir di bawahnya itu ada tembusan. Ini yang dinamakan dengan bagian akhir surat. Oke, sekarang kita bisa meluruskan ya pemahaman kita mengenai struktur surat dari bagian awal, bagian tengah, dan sampai akhir. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih Mbak. Ternyata di bagian awal itu banyak nih poin-poinnya. Ya, Iya. ada kop suratnya, ya. Di surat itu ada kop suratnya. Kop surat ini catatannya ya, ini catatan biar nggak ada kekeliruan dan sebagainya. Kop surat ini berisi hanya ada di halaman pertama. Biasanya kan surat itu satu halaman ya, Iya, satu halaman, makanya hanya ada di halaman pertama. Kalau 2 halaman bagaimana? Idealnya kop surat itu hanya ada di halaman awal. Oke. Kemudian logo nih. Logo, kalau CEO ada logonya ya Pak? Ada dong Bu. Ada. Ada dong. Oke, logo. Nah, umumnya ini ada logo di kiri dan kanan untuk 2 logo, kiri berurutan untuk lebih dari 3 logo, hanya pada halaman pertama juga. Jadi misalnya nih, CEO itu hanya di bagian kop surat itu hanya terdiri dari 1 logo saja, logonya CEO. Berarti logo itu berada di Kanan. kayak begini nih. Kiri ya, kirinya kita ya sayang. Iya, kirinya. Kiri. Kalau dalam surat itu kok ternyata ada 2 logo, itu maka diletakkannya logo itu ada di kanan dan kiri. Apabila ada 3 logo, itu ditulisnya di kiri secara berurutan ya. Jadi sekarang sudah paham ya penempatan logo-logo itu. Iya, paham Bu. Biasanya kita akan menuliskannya itu suratnya 1 logo aja, karena ya memang yang membuat dari organisasi kita sendiri. Tetapi mungkin di lain kesempatan di CEO ini kolaborasi dengan 5 organisasi secara sekaligus kayak gitu, otomatis dalam penulisan suratnya di kepala suratnya itu harus logonya itu harus ditata, diletakkan
dengan secara berurutan. Oke ya. Oke, kemudian di tanggal nih. Tanggal itu sebenarnya tanpa kotak, ditulis lengkap. Jadi tanggalnya saja, tetapi kita idealnya menulisnya pakai kotak. Misalnya Purwokerto sekarang tanggal 7 bulan Juli 2022. Misalnya kayak gitu, itu tanggal. Kayaknya ini juga tidak ada permasalahan bagi teman-teman ya, teman-teman di organisasi ini tanggal udah paham. Kemudian di keterangan itu berisi nomor, klasifikasi, lampiran dan hal. Nomornya itu disesuaikan dengan nomor surat yang ada di organisasi yang teman-teman pimpin. Misalnya nih di CIE otomatis biasanya tuh setiap tahun atau mungkin enggak nih, kalau setiap tahun itu nomor surat itu selalu berubah ya? Nomor surat berubah, Bu. Oke kan, ya berarti kan nomor surat itu menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Kemudian lampiran juga, lampiran biasanya di surat itu ada 2 lampiran apa gitu ya. Iya. Ini juga tidak menjadi kesulitan bagi teman-teman. Ini rasanya Ibu yang tidak menjadi kesulitan. Kemudian ini ada nomor nih. Nomor ini Ibu contohkan saja, tetapi nanti di surat itu disesuaikan dengan nomor suratnya dari masing-masing organisasi. Pasti dari awal itu udah punya nih penomoran tersendiri, karena setiap organisasi itu biasanya mempunyai ketentuannya berbeda-beda dalam penulisan nomor surat. Oke, kemudian klasifikasi. Biasanya ini bisa boleh ada di surat, bisa boleh tidak ada di surat. Ya, klasifikasi ini biasanya yang tadi nih Ibu sebutkan, ini tujuannya surat biasa apa segera, rahasia atau biasa. Kadang-kadang ada yang menuliskan sifatnya rahasia, ada juga sifatnya itu nggak usah dituliskan, tidak apa-apa. Jadi itu kondisional. Dan di lampiran nih, lampiran ini biasa ditulisnya 1 lembar atau berkas dan lain sebagainya, itu tergantung apa nih yang dilampirkan dalam surat tersebut. Sampai di sini paham ya? Paham dong. Bismillah, belum paham. Oke Mbak, selanjutnya nah ini bagian awal yang kedua. Kalau tadi kita sudah berbicara nih mengenai kop dan lain sebagainya, kita akan berbicara mengenai hal, tujuan dan salam pembuka. Ini termasuk ke dalam bagian awal dari sebuah surat. Nah, hal ini biasanya surat perihal hanya huruf pertama dikapitalkan saja. Surat berjudul semua unsur dikapitalkan. Ingat ya, tidak panjang. Ini hal yang perlu teman-teman tuliskan dalam menulis surat di bagian hal ini adalah surat berperihal hanya huruf pertama saja yang berkapital. Kemudian surat berjudul semua unsur dikapitalkan. Kapital tahu ya, huruf besar. Kemudian tidak panjang, itu di. Kemudian di tujuan nih, tujuan biasanya kita menuliskannya itu YTH. YTH itu apa? Yang terhormat. Kalau YTC? Yang tercinta. Ya, kalau kita menulis surat dinas biasanya itu akan menggunakan YTH. Tapi kalau kita akan menulis surat pribadi, misalnya untuk bestie kita, pasti kita menuliskannya yang tersayang, yang terindu, yang terkasih dan lain sebagainya. Intinya sapaan-sapaan keakraban kita dengan sahabat kita, ya. Nah, ke dalam menulis tujuan ini teman-teman menuliskannya YTH titik gelar sapaan. Misalnya nih, itu kan ada gelarnya Ibnu Hamsiatun MPD. Ya, nanti berarti di namanya itu ditulis bersamaan dengan gelarnya. Kemudian
penulisan YTH ini jika tujuan suratnya banyak itu dilampirkan. Misalnya nih dalam surat itu teman-teman akan mengundang 50 mahasiswa ekonomi syariah. Otomatis kan tidak mungkin nih ya nama-nama mahasiswa itu ditulis di awal. Jadi pada penulisan tujuan itu dituliskannya terlampir saja. Nah, nama-nama itu nanti berada dalam lembar lampiran gitu. Kemudian tidak ada pengaturan khusus untuk penulisan gelar pada tujuan surat. Gitu ya. Selanjutnya ini ada salam pembuka nih teman-teman. Salam pembuka ini bisa dengan Assalamualaikum, atau mungkin salam, atau mungkin dengan hormat. Itu yang dinamakan dengan salam pembuka. Kalau surat dari teman-teman kemarin nih ibu nih kayaknya menggunakan Assalamualaikum. Siapa yang bikin surat ini? Assalamualaikum. Yaitu itu yang dinamakan dengan salam pembuka. Oke, selanjutnya Mbak. Selanjutnya nih tadi udah berbicara mengenai bagian awal, kita akan membahas mengenai bagian tengah. Bagian tengah ini unsur-unsurnya ada pembuka, penutup, zona waktu, penulis, dan notabene. Oke, kita akan bahas ya satu-satu. Di pembuka ini ada catatan. Misalnya dalam surat itu teman-teman bisa mengawali dengan dalam rangka bla bla bla, atau mungkin dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin bisa jadi apabila itu surat balasan itu diawali dengan untuk menindaklanjuti kayak gitu ya, bla 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 bla, atau mungkin sebagai tindak lanjut bla 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 bla, atau mungkin sehubungan dengan ini, bersamaan dengan ini, atau dengan ini menjadi pembuka-pembuka dalam surat kayak gitu. Itu di bagian pembuka ya say. Kemudian ibu lanjutkan kembali. Setelah pembuka ada penutup. Penutup ini biasa kita gunakan dengan demikian. Dengan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak, Ibu, Saudari, kami ucapkan terima kasih. Saya kayak gitu ya Mbak ya. Oke. Nah di sini nih yang perlu teman-teman perhatikan, kadang-kadang kita luput nih yang ketika kita membuat surat ini lupa dengan ejaan yang disempurnakan atau lupa dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Nah ketika kita menulis kerjasama itu harus dispasi karena kerjasama itu terdiri dari dua kata. Oke, jadi kerja dan sama. Begitu juga dengan terima kasih. Kadang-kadang kita masih keliru nih ketika kita menuliskan terima kasih itu nggak pakai spasi. Terima kasih langsung aja satu kata. Ternyata yang benar menurut PUB dan KBBI terima kasih itu adalah dua kata dipisah, tidak digandeng. Oke. Sekarang udah ingat ya iya. Ternyata menulis surat saja itu harus memperhatikan bagaimana PUB-nya, bagaimana ejaannya, bagaimana tanda bacanya. Nggak hanya serta-merta kita menulis saja. Jadi wajib nih kayaknya untuk teman-teman admin nih di organisasi ini pegang nih yang namanya kamus besar bahasa Indonesia. Kalau kita nggak punya kamus yang tebelnya segini, ibu punya soalnya di rumah. Ibu punya kamus dalam bentuk cetak itu tebelnya segini. Kita bisa download KBBI di Play Store. Iya. Itu ada. Itu lebih praktis ya teman-teman, daripada kita harus membawa kemanapun kamus yang besarnya segini nih. Aduh, pasti ininya punggungnya nih berat nih. Gitu. Kita sudah sangat dimudahkan dengan teknologi
selanjutnya nih zona waktu. Zona waktu kalau teman-teman nih biasanya kan di surat itu ada tulisan hari atau tanggal. Ada. Iya kan, nah itu yang dinamakan dengan zona waktu. Kadang-kadang kita ternyata itu yang dinamakan dengan zona waktu ya. Dari dulu nggak tahu nih namanya apa, tahunya ya acaranya apa aja gitu kan. Nah ternyata itu unsurnya disebut dengan zona waktu. Nah penulisan keterangan zona waktu misalnya WIB diperlukan jika ada penerima surat yang berada pada zona waktu yang berbeda. Misalnya nih suratnya dibuat di kampus kita nih. Di kampus kita kemudian ditujukan kepada teman kita yang berada di Papua. Otomatis antara Jawa dan Papua itu mempunyai perbedaan waktu yang beda kan? Beda 1 jam 2 jam. Mungkin kurang lebihnya 2 jam. Jadi di surat yang kita tujukan itu harus menuliskan zona waktunya nih WIB, waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia berubah ya say. Oke, selanjutnya ada penulis. Penulis ini contohnya kami mewakili institusi kesapaan ya, atau saya bertindak atas nama negara. Kalau teman-teman ini menulis dari organisasi CEO, berarti kesapaannya dalam surat itu menggunakan kami. Ya, kami, bukan saya. Kalau saya itu atas nama pribadi. Gitu ya, kalau mengatasnamakan sebuah organisasi itu menggunakan kami. Oke. Nah, kemudian notabene ini ditulis di bawah atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas di bagian akhir. Di bagian akhir itu ada unsur tanda tangan, stempel, paraf, tembusan dan inisial. Banyak ternyata ya Bu. Oke, untuk tanda tangan urutannya itu nama jabatan, tanda tangan, kemudian nama pejabat. Misalnya nih, surat itu ditulis oleh ketua CEO. Ketua apa nih? Kepala. Ketua. Ya? Oke, berarti yang perlu ditulis pertama itu adalah ketua CEO. Terus tanda tangan, baru nama pejabatnya itu siapa nih, misalnya Tamara gitu. Kayak gitu ya Dek, udah paham ya. Oke, kemudian tanda tangan jabatan yang lebih tinggi terletak lebih kiri atau lebih bawah. Tanda tangan elektronik disertai sertifikat dari 7 penyelenggara sertifikat elektronik yang diakui oleh Kominfo, misalnya BSSN dan Priti.id. Kemudian nih kita membahas mengenai stempel. Stempel ini di sebelah kiri tanda tangan. Oke, jangan sampai keliru ya. Stempel itu adanya di sebelah kiri tanda tangan, nggak di tengah-tengah. Apalagi di sebelah kanan, apalagi di sebelah bawah banget, itu nggak mungkin guys. Tetapi stempel itu adanya di sebelah kiri tanda tangan. Oke, kalau paraf, tahu paraf biasanya ada surat yang menghendaki paraf. Jadi misalnya ketua CEO ini mempunyai wakil ketua. Jadi ketika akan membuat surat ini harus atas nama, harus diparaf dulu nih, harus diketahui dulu oleh wakil ketua, diparaf dulu. Tetapi itu bukan tanda tangan, yang paraf kecil aja sebagai bukti dan tanda. Nah, paraf ini letaknya di kanan nama jabatan. Kemudian tembusan ini biasanya letaknya itu ada di paling bawah. Di bawah sendiri itu biasanya tembusan satu untuk mahasiswa program ekonomi syariah tahun sekian. Nah, tidak perlu ditembuskan ke arsip. Kadang-kadang kita menuliskan tembusan ini satu untuk arsip. Jadi sebenarnya di tembusan itu tidak perlu dituliskan, arsip itu tidak perlu. Tetapi dituliskannya siapa nih yang dituju. Kayak gitu. Misalnya mahasiswa program ekonomi syariah tahun sekian, atau mungkin mahasiswa program perbankan syariah tahun sekian, atau mungkin ditujukannya ke nama orang.
Misalnya yang terhormat siapa, gitu. Nah, inisial ini tahu ya inisial ya, misalnya UKH, inisialnya UK. Itu yang dinamakan dengan inisial. Selanjutnya singkatan dalam surat nih. Kenapa surat ini boleh disingkat? Kenapa coba? Misalnya ini ada beberapa singkatan ya yang kita kenal nih di surat. Ada singkatan YTH. YTH itu yang terhormat. Untuk perhatian biasanya disingkat dengan U-P. Iya, U-P. Atau mungkin atas nama biasanya disingkat dengan AAN. Ya, untuk beliau UB. Oke, kayak gitu ya. DLN dan lain-lain, halaman HLM dan sebagainya, DSE. Itu singkatan-singkatan yang biasa ada dalam surat. Kemudian ini masih ada waktunya, Mbak? Masih ada waktunya. Oke. Oke, ini Ibu cepat aja ya. Ternyata banyak nih yang perlu Ibu sampaikan. Nggak terasa nih. Kayak di paragraf nih, di bagian pembukaan, misalnya nih Ibu tuliskan nih, contohkan nih, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2021, Nara Bahasa akan menyelenggarakan seminar kebahasaan. Atau mungkin nih, kalau Ibu ganti ya dengan subjeknya CEO, dalam rangka memperingati hari apa yang dekat-dekat dengan ini, Hari Idul Adha. Memperingati Hari Idul Adha yang jatuh pada tanggal berapa? 10 Juli 2022. CEO akan menyelenggarakan kurban bersama. Misalnya seperti itu ya. Kayak kemudian isinya nih, oleh karena itu bersama surat ini nanti bisa teman-teman baca sendiri ya di sini kayaknya. Kemudian setelah menuliskan isinya, tinggal menuliskan penutupnya nih. Penutupnya bisa kita tuliskan, kami berharap Ibu berkenan memenuhi undangan dari kami. Atas kesediaan Ibu kami ucapkan terima kasih. Oke, yang biasa kita bingungkan ini, yang benar itu menggunakan kata ucapan atau mengucapkan? Iya Bu, itu biasanya sering terjadi. Ya, sering terjadi ya. Ya, idealnya itu menggunakan kata ucapkan, bukan mengucapkan. Oke, kita bisa lihat nih apa bedanya mengucapkan dengan ucapkan. Kita lihat di KBBI ya. Tapi kebetulan itu nggak bawa HP jadi nggak bisa lihat. Oke, Bu lanjutkan kembali. Nah, dalam menulis surat itu setelah yang paragraf itu kita perlu memperhatikan kalimat juga. Ini mungkin teman-teman pusing ya melihat ini. Contohnya nih, Ibu tuliskan, oleh karena itu bersama surat ini kami mengundang Bapak untuk menjadi narasumber pada gelar bicara yang bertopik merawat bahasa. Misalnya seperti itu. Nah, dalam membuat kalimat kita jangan lupa bahwa sebuah kalimat itu harus memenuhi struktur kaidah kebahasaan. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam surat pun kita akan menulis apapun, kita harus selalu menggunakan struktur kebahasaan. Oke. Di sini sudah Ibu tuliskan nih, oh ini bagian anak kalimatnya, ini bagian induk kalimatnya, ini konjungsinya. Oleh karena itu termasuk ke dalam termasuk di dalam konjungsi ya teman-teman. Konjungsi itu adalah kata hubung. Oke, konjungsi itu adalah kata hubung. Oke. Jadi kita mungkin nih dari SD kita udah belajar bahasa Indonesia, tetapi ketika kita mengaplikasikan ternyata sampai sekarang aja kadang-kadang bingung nih. Ini sih termasuk apa ya? Oke ya. Nah, selanjutnya kayak pemilihan kata nih. Pemilihan kata ada keterpatan, keserasian, kecermatan, kemudian ketertiban ejaannya, ada huruf, kata, tinta, baca. Nah, contohnya ini Bu sudah contohkan ya. Ada surat yang dibuat oleh Badan Pengembangan Bahasa. Dan ini
sudah ibu tuliskan juga bagian-bagian suratnya. Oh, ini yang dinamakan kepala surat, ini pembukaan surat, dan lain sebagainya. Sampai di slide terakhir nih sudah ya ternyata. Terima kasih. Kayaknya sudah nih Mbak. Ya sudah. Oke. Ini kan sudah selesai ya Bu untuk materi hari ini. Alhamdulillah. Nanti akan ada sesi tanya jawab dari peserta yang ada di Zoom. Oke, siap. Oke, mungkin dari teman-teman nih barangkali ada yang masih dibingungkan mengenai administrasi. Tadi kan udah dijelaskan secara detail sekali ya mengenai surat oleh pemateri kita. Mungkin ada yang masih dibingungkan. Atau tadi Bu, kan dalam surat itu katanya harus memenuhi EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah itu tadi ada singkatan semisal yang terhormat YTH, YTC, AN atas nama seperti itu. Tujuannya itu untuk apa Bu? Atau untuk mempersingkat surat atau bagaimana? Itu terkadang saya sendiri sebagai mahasiswa masih bingung kalau ditanyakan oleh organisasi yang di desa sendiri seperti itu Bu. Suka ditanyain nggak Mbak? Iya suka ditanya Bu. Ini kok disingkat? Oke, jadi memang konvensi ilmiahnya, konvensi tata tulis persyaratannya sudah menyampaikan seperti itu. Jadi ketika kita akan menunjukkan tujuan surat nih YTH, kita ketika kita menuliskan yang terhormat itu kan kurang efisien nih. Makanya dalam surat itu harus disingkat. Tadi kayaknya sudah Ibu sampaikan juga bahwa isi surat itu tidak berbelit-belit. Kalau kita menuliskan yang terhormat sekali gitu kan, Iya. itu terlalu berbelit-belit ya YTH. Sekalipun YTH itu adalah singkatan dari yang terhormat. Tadi sudah disampaikan juga bahwa di dalam surat ini memang biasanya menggunakan singkatan-singkatan. Itu diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan ketika teman-teman akan menulis skripsi karya ilmiah, itu tidak boleh disingkat. Misalnya akan menulis dan lain-lain, itu harus ditulis dan lain strip. Tidak boleh disingkat-singkat. Itu bedanya antara kita menulis surat dengan kita menulis sebuah karya ilmiah, baik itu makalah, kemudian artikel, maupun besok nanti teman-teman akan nulis skripsi, itu nggak boleh disingkat seperti itu. Gitu ya? Iya Bu. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman yang ada di Zoom ada yang mau bertanya, silahkan di chat saja di kolom Zoom-nya. Oke, ada satu nih yang ingin bertanya nih. Ibu bacakan aja ya. Kami Mbak moderator nih yang mau bacakan ini. Saya Ferani Lutfia Nisa dari 2 Ekonomi Syariah AHA. Izin bertanya, terkadang kita menjumpai nih model surat dalam bahasa Inggris. Nah, dari surat tersebut apakah bentuk-bentuknya dan bagian dari surat dalam bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia yang baru saja dikenalkan? Oke, terima kasih Mbak Ferania ya. Ini langsung Ibu jawab atau bagaimana? Iya Bu, berhubung baru satu pertanyaan langsung jawab saja. Oke, kayak gitu. Baik ya Mbak Ferania yang ada di layar monitor di sana. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, memang nih setiap negara itu mempunyai konvensi penulisan yang berbeda-beda. Jadi yang tadi Ibu sampaikan ini adalah konvensi penulisan yang kita kenal di Indonesia. Tadi teman-teman apabila keluar negeri mungkin menemui persyaratan yang beda ya dengan di negara Indonesia ya, karena kita sadari ya bahwa di negara itu memiliki konvensi penulisan yang berbeda-beda itu sih. Tetapi pasti di dalam perbedaan itu mempunyai tujuan yang sama. Antara tulisan surat dengan menggunakan bahasa Inggris maupun menggunakan bahasa Indonesia itu tujuannya sama. Hanya saja cara penulisannya yang berbeda. Itu tergantung konvensi persyaratan yang ada di negara masing-masing. Kayak gitu Mbak Lutfi ya. Oke, ada lagi nggak? Oke, sudah paham ya Mbak? Oke, ada lagi nih. Oh ada lagi. Baca aja ya, langsung ya. Saya coba. Oh, oke.
Saya Bahrun Al-Adli Al-Malik dari 6 PM UIN Seizu. Izin bertanya, apa maksud dari ceki dalam tujuan surat? Mohon dijawab karena saya sering menjumpai surat yang menggunakan ceki, tapi belum memahami maksudnya sampai sekarang. Ceki itu casaku. Mungkin ada contohnya nggak? Ada pernah bikin surat dengan ceki? Sepertinya belum. Oh ternyata Mbak yang ini belum pernah membuat surat dengan ceki. Nah, kita lihat ya ceki apa itu. Ceki ini biasa digunakan di surat ini untuk menunjukkan bahwa kayak apa nih? Singkatan kalau tidak salah. Coba deh, Ibu juga belum pernah menjumpai surat yang ada casakunya, Mas. Casaku. Mungkin Mas Bahrun ini Ibu ada contoh suratnya, silakan di ini saja nih. Boleh dikirimkan saja di chat room. Gimana nih Mas Bahrun nih? Ada nggak Mas Bahrun nih? Itu Bu, mungkin kalau ceki itu kayak semisal yang terhormat, semisal buat Umi Homsiatun gitu Bu. Terus di bawahnya ada ceki kepala badan apa gitu, kepala badan bahasa seperti itu Bu. Ya berarti kayak di email ya kayak gitu ya? Iya. Ceki ya, itu berarti suratnya tidak hanya ditujukan untuk satu orang, tetapi 2 orang sekaligus atas nama sih. Kayak gitu ya Mas? Oke. Itu Mas Bahrun Al-Adli Al-Malik. Contohnya ini baru baca sorry ya. Contohnya kepada yang terhormat Ketua Kuartir Cabang Madinah Ceki DKC Cabang Madinah. Jadi surat itu selain ditujukan kepada ketuanya juga ditujukan kepada DKC Cabang Banyumas kayak gitu Mas. Atau yang membidangi surat itu. Gimana Mas Bahrun? Sampai dari sini apakah paham Mas Bahrun Adli Al-Malik dari Prodi Perbandingan Mazhab ya? Siap Bu, bisa diterima. Ya, Ibu juga bisa menerima sih. Kayaknya dulu Ibu pernah ngajar Mas Bahrun. Oke, dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau yang dari sini ada yang mau bertanya? Cukup Bika. Atau udah cukup sampai sini aja? Gimana? Sudah cukup? Dari Mungkin ada sini pertanyaan dari teman-teman yang ada di balik layar monitor nih. Silahkan. Kami nih berdua masih menunggu ya. Sampai kapan mau menunggu? Sampai kapan mau menunggu? sampai ada satu penanya lagi, mungkin kalau tidak saya cukupkan. Oke, satu penanya lagi. Silakan. Itu Bu, mengenai apa namanya kop surat ya, itu stempel dalam surat itu biasanya ada yang stempel basah, ada yang stempel online gitu Bu. Nah itu ada aturannya nggak sih Bu, kalau semisal buat ini stempelnya harus basah, buat ini nggak basah nggak apa-apa, online nggak apa-apa kayak gitu. Oke. Jadi kan karena kemarin kita COVID ya guys, ya kan? Kita COVID yang udah selama 2 tahun, semuanya tidak mungkin dilayani secara
offline. Jadi persyaratan dan lain sebagainya itu biasanya dilakukan secara online. Nah, sekarang karena sudah menggunakan offline semuanya, di kampus kita juga offline, jadi ketentuan-ketentuan itu pun mengikuti peraturan yang ada di kampus. Dulu 2 tahun lalu ketika kita akan mengajukan surat izin penelitian seperti itu ya, kita biasanya menggunakan online. Iya. Nah, sekarang sepertinya ada beberapa fakultas yang menghendaki untuk surat keterangan ujian proposal misalnya seperti itu, biasanya tanda tangannya basah, tidak. Itu tergantung bagaimana fakultas tersebut itu menetapkan peraturan. Misalnya kalau halaman pengesahan di skripsi itu tidak boleh online, biasanya harus meminta satu per satu dosen pembimbing. Kalau dulu ketika ada COVID nih, selama 2,5 tahun ini kita sudah terbiasa ya meminta tanda tangan, mengirimkan filenya saja. Tetapi sekarang karena kita sudah kuliah offline juga, sudah tatap muka, jadi untuk tanda tangan sudah menggunakan bahasa. Apakah ada ketentuan itu tergantung aturan yang ada di fakultas masing-masing. Kadang-kadang tidak ada fakultas yang tidak menghendaki ini harusnya bahasa nih, nggak boleh online kayak gitu. Misalnya nih surat apa tidak ada ketentuan, tergantung gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi Ibu. Saya bacakan. Saya Tri Palupi Rahmawati dari 2 KPIA. Izin bertanya mengenai stempel itu, ketika kita akan mengecapkan stempel memiliki jarak khusus atau tidak dengan tanda tangan ataupun garis tepi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Mbak Tri Palupi dari 2 KPIA ya. Mengenai stempel nih. Stempel ini biasanya digunakan ini harus menimpal ya, harus kena tanda tangan ya, tidak gitu, harus sedikit kena tanda tangan, tidak boleh tidak kena tanda tangan. Iya, terpisah banget itu nggak boleh juga. Jadi kalau mau disentiin kan nggak ini ya, setiap tanda tangan itu mempunyai gaya yang berubah-ubah kayak gitu. Jadi ya dikira-kira aja, yang penting stempel itu tuh harus mengenai tanda tangan si pembuat surat itu. Kalau disetting harus berapa nih jaraknya, itu Ibu tidak bisa memperkirakan nih harus 2 mili apa 2 cm atau berapa 1 cm, itu tidak. Tetapi teman-teman bisa mengira-ngira saja nih tanda tangan, kemudian stempelnya itu di bagian kiri, yang penting itu terkena tanda tangan si pembuat surat tersebut. Kayak gitu ya Mbak Palupi, bisa diterima. Oke, mungkin sudah paham ya Ibu. Ibu, alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Lupi. Berarti sudah bisa diterima ya Mbak. Mungkin sesi tanya jawab sudah sampai di sini aja Bu. Mungkin kalau masih bingung bisa japri anak-anak administrasi di sini, nanti bisa dikembangkan lagi jawabannya. Seperti itu. Ya, ditunggu ya yang masih bingung untuk menghubungi Mbak Tiara. Mbak Tamara Bu. Salah, Tamara ternyata. Mbak Tamara ya teman-teman yang ada di layar Zoom. Untuk sesi ini ya kayaknya sharing-sharing Ibu mengenai administrasi ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang ada di layar Zoom maupun yang sudah datang nih di tempat. Ibu mohon maaf apabila Ibu menyampaikan ini banyak-banyak salah kata. Sampai jumpa kembali di pertemuan kita selanjutnya, insya Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.
Terima kasih juga kepada Bu Umi yang telah memberikan materi penting ini tentang administrasi surat menyurat pada pagi hari ini. Oh ya, siang sih Bu. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang ada di Zoom. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat, pasti bermanfaat ya, karena materi ini bukan tentang yang di kuliah saja, tapi ini diperlukan sekali di luar perkuliahan, seperti itu. Mungkin dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.